Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Satya dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Konsep dasar dan pengertian sistem hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga terdiri dari beberapa subsistem yang mendukung satu sama lain. Sistem hukum di Indonesia terdiri dari subsistem hukum pidana, subsistem hukum perdata, subsistem hukum tata negara, dan sebagainya. Komponen hukum menurut Lili Rasyidi dan Iberia Saputra diantaranya ada masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, evaluasi hukum. Jika salah satu komponen hukum yang telah disebutkan tadi tidak ada, jika seperti contohnya ilmu pendidikan hukum, jika tidak ada tempat untuk mempelajari hukum atau untuk mendalami sehingga tidak melahirkan penegak-penegak hukum, maka sistem hukum itu tidak akan berjalan dengan lancar karena sistem itu sebuah kesatuan yang memerlukan kelengkapan. Dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwasannya Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Itu berarti Pancasila menjadi acuan dibuatnya semua perundang-undangan dalam negara ini seharusnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun tantangan hukum Pancasila di masa yang akan datang, dari internal, Pancasila yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada bangsa Indonesia dari sejak dideklarasikannya negara Indonesia hingga saat ini. Masalah yang semakin kompleks menantang Pancasila sebagai hukum negara, membuka ia memberi solusi atas apa yang terjadi pada negara Indonesia. Jadi Pancasila itu karena sumber hukum dari segala hukum yang ada, maka itu mestilah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu masalah perpecahan, masalah kesenjangan ekonomi yang ada, juga hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Hal tersebut mestinya bisa diselesaikan oleh Pancasila. Adapun tantangan yang berasal dari eksternal atau luar negara, yaitu di era globalisasi saat ini tidak adanya batas negara dan juga penyebaran informasi yang sangat mudah ke seluruh penjuru dunia menjadikan loyalitas seseorang terhadap negaranya akan luntur dikarenakan lebih mencintai seluk-beluk dari negara orang lain yang kita dapatkan informasinya melalui media sosial. Dengan berkembangnya teknologi membuat kita mudah mencari tahu hal-hal mengenai negara orang lain gitu. Makanya di era globalisasi ini bisa jadi banyak dampak negatifnya ketimbang positifnya, tergantung bagaimana kita memanage penggunaan media sosial sebagai sumber informasi. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada secara berkelanjutan dan sistematis. Secara filosofis dan sudut pandang telah memenuhi standar dan unsur utama pengembangan sistem sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.